Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan, atas waktunya eh, untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam penyuluhan kali ini. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam pencegahan korupsi oleh mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran pendidikan dalam pencegahan korupsi. Nah, pendidikan itu memiliki peran kunci dalam memagangi korupsi di Indonesia. Nah, dengan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas sejak dini itu bisa mencegah mencegah korupsi. Nah, sistem pendidikan dapat membentuk generasi muda yang memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi. Ya, di sini kita bisa memahami korupsi itu dari definisi, penyebab, dan dampaknya. Nah, dari definisi ini, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Nah, penyebabnya ini biasa biasa disebabkan oleh rendahnya integritas, lemahnya pengawasan, dan serta kurangnya sistem penghargaan dan sanksi yang kurang tegas. Nah, yang ketiga itu ada dampak korupsi. Dampaknya itu dari bisa dari kehidupan sehari-hari, yaitu menghambat pembangunan seperti pembangunan eh, lahan atau pembangunan jalan tol, terus bisa mengurangi kepercayaan publik dan merugikan perekonomian negara. Di sini ada peran pendidikan. Yang pertama itu ada peran pendidikan pada kurikulum integratif. Nah, pada kurikulum integratif ini, eh, jadi intinya nilai-nilai anti korupsi itu diajarkan di semua jenjang pendidikan, misalnya dari TK, SMP, SD, sampai jenjang kuliah. Nah, yang kedua itu pembelajaran aktif. Nah, di sini itu pembelajaran eh, melalui praktik, misalnya terlibat aktif diskusi, proyek, ataupun kegiatan yang terjun langsung. Terus yang ketiga itu ada keteladanan pendidikan. Pendidik, jadi keteladanan ini misalnya staf atau dosen di kampus itu bisa menjadi teladan bagi mahasiswanya gitu. Di sini ada keteladanan dosen dan staf yang menjadi role model kejujuran. Nah, di sini uh, yang jadi role model kejujuran itu adalah sifat integritas, yaitu berperilaku jujur, etis, dan memegang teguh prinsip-prinsip moral. Yang kedua itu ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini yaitu sifat tanggung jawab, bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan tindakan yang diambil. Terus yang ketiga itu ada transparansi. Nah, transparansi itu adalah sistem keterbukaan atau akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan akademik. Terus yang terakhir itu ada keteladanan. Nah, keteladanan ini bisa menjadi panutan bagi mahasiswa dalam berperilaku anti korupsi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya itu ada sharing time. Bila bila ada
kurang jelas ataupun pertanyaan, dipersilakan. Aduh, izin bertanya, Iya, silakan. apa maksud transparansi yang dijelaskan tadi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Transparansi yang dijelaskan tadi ya. Nah, sini. Jadi maksud transparansi itu keterbukaan di sini itu eh, merujuk pada para praktik untuk mengungkapkan informasi secara jelas dan terbuka. Nah, sehingga pihak-pihak lain itu bisa mengakses atau memahami bagaimana keputusan yang diambil atau tindakan yang mereka ambil. Nah, dalam konteks kampus, eh, biasanya mencangkup pengeluaran keuangan, kebijakan akademik, dan proses pengambilan keputusan. Contohnya seperti proses seleksi beasiswa. Nah, pada proses seleksi beasiswa itu kan biasanya kampus itu kan mengumumkan kriteria, prosedur, dan hasil seleksinya secara terbuka. Jadi bisa dilihat secara terbuka gitu. Biasanya jika ada mahasiswa yang tidak puas itu kan bisa melihat dengan jelas bagaimana keputusan yang diambil oleh pihak kampus tersebut. Gitu. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi pertanyaan? Aku mau nanya, Ya, silakan. kalau dalam lingkup pendidikan itu, pendidikan anti korupsi itu bisa nggak sih diintegrasikan ke dalam kurikulum akademik di kampus? Eh, izin menjawab ya pertanyaannya. Pendidikan anti korupsi itu bisa nggak diintegritaskan dalam pendidikan kurikulum akademik? Jadi jawabannya itu bisa ya. Pendidikan anti korupsi itu bisa diintegritaskan pada kampus seperti di sini kan kurikulum pendidikan anti korupsi itu bisa diintegritaskan melalui mata kuliah khusus. Jadi bisa diajarkan melalui mata kuliah terkait etika, integritas dari mulai TK sampai ke jenjang pendidikan manapun. Jadi tidak terbatas. Terusan bisa juga diintegritas lintas mata kuliah. Jadi menyisipkan materi anti korupsi itu dalam berbagai materi yang tidak terlalu relevan seperti misalnya anak hukum kan biasanya mempelajari mata kuliah anti korupsi ini. Nah, kita sebagai mahasiswa di bidang lain pun bisa mempelajari materi anti korupsi ini melalui lintas mata kuliah. Terus di situ kan ada praktik nyata. Contohnya seperti proyek dan tugas. Nah, terkait terkait seperti penelitian tentang bagaimana cara memberantas korupsi atau bisa dengan mengikuti kegiatan seminar dan diskusi. Nah, biasanya itu kalau seminar-seminar kayak gitu itu bisa mengundang narasumber dari lembaga anti korupsi untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Gitu. Apakah sudah terjawab? Kalau tidak, selanjutnya
Saya akan menampilkan video sebelum kuis. Bentar. Ci, sebelum pulang kita bayar SPP dulu yuk. Yuk, Nak Isam, sekolah lagi dapat bantuan dari tua. Halo, kelihatan nggak sih? Tadi kelihatan nggak? Nggak. Bentar. Maaf. Maaf, maaf. Dah. Ci, sebelum pulang kita bayar SPP dulu yuk. Nak Isam, sekolah lagi dapat bantuan dari pemerintah. Jadi uang SPP-nya masih sisa. Dikembalikan lagi ya ke orang tua. Uangnya kembali banyak, Ci. Bisa buat main PS. Terus, gak boleh gitu. Kan kata Ibu TU tadi dikembalikan ke orang tua. Ah, gak apa-apa. Kan orang tua gak tahu. Aduh, sakit. Gak boleh kayak gitu. Kalau kamu ngambil hak orang lain, berarti kamu udah korupsi. Hah? Korupsi kan ngambil uang negara banyak juta. Menyengsarakan rakyat miskin. Apa banget deh pokoknya. Kalau aku kan cuma ambil dikit uangnya. Sama aja. Kalau ambilnya uang orang tua, namanya koruptor cilik. Kalau dari kecil aja udah korupsi uang orang tuanya sendiri, bisa-bisa besar-besar jadi koruptor gede di penjara. Gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Udah, uangnya dikembalikan ke ibu. Gitu dong. Assalamualaikum. Isam pulang. Ibu, sekolah lagi dapat bantuan dari pemerintah. Jadi, uang SPP-nya masih sisa. Ini Isam balikin ke ibu. Wah, anak ibu jujur sekali. Nih, ibu kasih sebagian buat Isam. Karena udah jujur. Makasih. Cik, kita bisa main PI. Cici mau ikut juga. Nah, tadi kan sudah menonton video. Nah, pertanyaan kuis pertama yaitu apakah mengambil video tadi, mengambil uang orang tua itu tanpa sepengetahuannya itu disebut dengan korupsi. Bagaimana tanggapannya? Yang bisa jawab, acungkan tangan, terusan silakan. Yang bisa jawab. Izin menjawab, Kak. Ya, boleh, silakan. Ya, di video emang itu ke dalam apa tadi? Korupsi, tapi korupsi cilik lah, kecil. Sinyalnya Kenapa? apa? Apa? Iya, di video tersebut emang termasuk ke dalam korupsi, tapi dengan skala yang kecil. Atau yang tadi disebutin di video kan mereka bilang kalau itu tuh termasuk ke korupsi cilik ya. Iya, Walaupun cilik juga kan lama-lama bakal
bakalan jadi kayak sifat yang bakal netep di anak itu. Oke, makasih. Allah. Terima kasih. Ya benar ya yang tadi dibilang Kanisa. Jawabannya itu udah benar. Eh, yang tadi itu disebut juga korupsi, tapi korupsi yang belum ke arah yang hukum banget gitu ya. Itu seperti kayak masih ke etika yang akan memunculkan seseorang itu nanti kelamaan bisa menjadi korupsi ke depannya gitu kan. Oke, tadi makasih jawabannya. Yang kedua itu quiz-nya pertanyaannya bukan terkait video yang tadi ya. Yang bisa jawab boleh nanti aku acungkan tangan ya. Yang kedua itu. Yang kedua pertanyaannya bentar. Apakah gratifikasi di lingkungan kampus itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk? Maksudnya tuh contohnya, berikan contohnya gitu. Apakah gratifikasi di lingkungan kampus itu bisa terjadi? Ya atau enggak? Dan contohnya itu, contoh simpelnya seperti apa gitu. Silakan kalau ada yang bisa menjawab. Saya mau menjawab, boleh? Boleh, silakan Kak Anissa. Saya menjawab ya. Ya, sinyalnya patah-patah bentar. Tadi pertanyaannya boleh diulang? Sinyalnya patah-patah bentar ya. Oke, tadi saya ulang ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini itu, apakah gratifikasi? Saya langsung jawab pertanyaan aja ya, Mbak. Ya, silakan. Oke. Oke. Saya wait. Saya langsung izin langsung menjawab aja ya. Jadi yang namanya korupsi itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, termasuk di lingkungan kampus atau sekolah. Contohnya itu sebenarnya yang paling simpel itu ketika seorang murid ngasih sesuatu ke gurunya atau ke dosennya, itu udah termasuk dalam suatu tindak korupsi. Korupsi itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun ya, Ya, tidak hanya di ranah pemerintahan aja, tapi juga di sekolah ya, atau di kampus. Contoh yang paling mudahnya itu ketika seorang murid atau seorang mahasiswa memberikan sesuatu kepada dosen atau guru, udah termasuk salah dari tingkat gratifikasi atau korupsi. apakah itu dalam konteks tertentu atau gimana ya? Walaupun tidak ada konteks tertentu dalam hal itu, Termasuk ya, boleh. maaf boleh diulang, saya sinyalnya sedikit jelek ya. Ya tadi perkataan dari Kak Anissa udah benar. Kalau
termasuk pemberian mahasiswa kepada murid kepada gurunya itu termasuk gratifikasi. Apakah itu eh, ada konteks pemberiannya, maksudnya untuk konteks apa? Apakah pemberian misalnya hadiah ulang tahun ataupun itu termasuk gratifikasi menurut Kak Anissa? Untuk hadiah ulang tahun ya. Kalau misalnya pendapat saya, kalau semisal seorang murid satu orang yang memberikan kepada gurunya itu termasuk gratifikasi. Tapi ketika satu kelas yang memberikannya sebagai bentuk kesepakatan bersama kepada muridnya dan diketahui oleh banyak orang, itu bukan termasuk tindak korupsi ya, karena itu sebagai menurut saya itu adalah tindakan menghargai guru atau apa ya? eh Istilahnya hanya hanya ingin memberikan, kayak contohnya kayak seperti sesama teman hanya ingin memberikan sesuatu untuk merayakan, bukan bukan untuk mengharapkan sesuatu. Apakah perkataan saya bisa dimengerti? Bisa dimengerti dan jawabannya benar ya. Apa yang sudah disampaikan itu ya tadi, walaupun pemberian tidak dalam konteks apapun, kalau misalnya tidak menutup kemungkinan itu si guru akan memandang murid itu beda gitu. Soalnya sudah ngasih ini, jadi itu akan kemungkinan gratifikasi sekecil apapun gitu. Benar, makasih jawabannya Kanisa. Sama-sama. Pasti juga. Nah, kesimpulannya, kita sudah di penghujung acara. Jadi, kesimpulan materi pada hari ini itu bahwa pendidikan itu memiliki peran yaitu kunci dalam membangun generasi muda yang berintegritas dan anti korupsi melalui penguatan kurikulum, keteladanan dosen, dan peran aktif mahasiswa itu sendiri. Diharapkan kampus dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya masyarakat yang bebas dari korupsi. Sekian penyuluhan materi tentang korupsi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.